Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada teman gua, dua orang dalam waktu yang berbeda itu cerita panjang lebar ke gua. Dari cerita mereka, ibaratnya apa yang mereka alami 5 tahun terakhir ini benar-benar badai kehidupan. Sesuatu yang gua takut banget jika itu terjadi di hidup gua. Dari cerita mereka, gua baru paham bahwa di dunia ini memang ada beberapa orang yang benar-benar punya masalah extremely berat. Dan gua tahu orang-orang ini sebenarnya adalah orang-orang baik. Mereka nggak neko-neko. Sorry ya, gue nggak akan spill masalahnya apa karena itu privacy gitu kan. Dari mendengar apa yang mereka ceritakan, gue paham bahwa gue ini sebenarnya harus benar-benar bersyukur. Karena selama ini hidup gue fine-fine aja. Kalaulah ada masalah ya receh lah. Satu dua gampang diselesaikan. Jadi kesimpulannya kayak gini, hidup itu ibaratnya adalah sebuah lukisan. Kalau gue melihat lukisan hidup gue, itu ibaratnya sebuah lukisan yang normal atau lukisan realistis. Contohnya ya lukisan gambar pedesaan. Mudah dipahami karena ada gunung, ada sawah, ada rumah penduduk. Orang langsung bisa memahami dan menghayati letak keindahannya itu di mana. Sedangkan teman gua ini, kalau gua ibaratkan hidupnya itu ibarat lukisan abstrak. Lu nggak bisa melihat keindahannya hanya dengan mata awam. Hanya orang-orang tertentu dengan pengalaman dan pengetahuan tentang seni yang bisa mengamati letak indahnya lukisan abstrak ini itu di mana gitu. Karena yang namanya lukisan abstrak kan kalian tahu sendiri bentuknya aneh, nyeleneh, kayak acak, nggak tentu. Dan lukisan abstrak ini kadang itu bahkan cara atau proses pembuatannya itu ya nyeleneh, bahan-bahannya yang dipakai untuk menggambar itu ya tidak pada umumnya. Tapi ya itu gambaran kehidupan beberapa orang di sekitar kita yang memang nggak mudah, terjal dan penuh dengan hiruk pikuk masalah di dalamnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang dapat porsi hidupnya itu ibarat lukisan abstrak tadi, gue cuma mau berpesan bertahanlah. Gue pada dasarnya nggak punya hak untuk menceramahi, memberi khotbah pada kalian, karena kalian pada dasarnya itu kan ibaratnya sedang tenggelam. Kalaulah gue ajari cara berenang juga itu konyol dan guanya yang nggak tahu diri. Jadi pesan gue apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya kalian harus bertahan, cari cara bagaimana supaya bisa ke tepi dan tidak tenggelam. Lah nanti kalau kita sudah di tepi, kita cari cara pelan-pelan untuk bisa memperbaiki. Mungkin kalian saat ini berpikir bahwa satu-satunya yang bisa dilakukan adalah berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi jangan remehkan kekuatan doa. Doa itu nantinya bisa jadi jangkar untuk kalian. Jadi gue di sini hanya ingin mengatakan bahwa gue respect dengan kalian yang sampai hari ini memilih untuk bertahan. Kalian nggak masuk RSJ, kalian nggak mencoba untuk melakukan bunuh diri atau semacamnya. Kalian masih berpikir positif tentang masa depan. Kalian masih mencintai hidup. Gue bener-bener respect. Kalian yang masih berdiri tegak hari ini adalah pemenang sesungguhnya.